Oke, tolong perhatikan semua biar saya tidak ngulang banyak-banyak. Saya akan mulai dari awal ya. Yang pertama, saya akan buat folder dulu untuk kerjaan saya. Misalkan saya naruh semua kegiatan project untuk scraping di folder scraping. Kemudian saya ada satu project ini yang data time, saya buat folder dulu biar kerjaannya terorganize saja. New folder misalnya UTS ya. Oke. Kemudian di dalam folder UTS ini kemudian saya buka di VS Code. Oke, VS Code kosong. Kalau ingin buat project baru gimana caranya? Anda bisa aja, ini saya mulai dari nol ya. Kalau yang cara kemarin Anda kan copy paste. Ini kalau mulai dari nol sekali. Saya harus buka terminal di sini. Untuk buat project apa? Scrapy. Apa? Anda bisa scrapy gini aja dulu untuk dia ada perintah apa aja. Oh, nih. Ada start project ya. Oke, kalau lupa gininya, kemudian scrapy, saya buat project baru. Start project, namanya adalah UTS ya, namanya UTS. Maka dari situ dia akan buat folder namanya ini UTS. Ini di sini ada pilihan, ada petunjuk setelah kita create project. CD UTS, kita ikuti dulu CD UTS. Kemudian Scrapy Gen Spider. Ini baru lupa saya. Kalau ingin membuat spider baru, Anda bisa menggunakan Scrapy Gen Spider. Gen itu generate, ya. Atau Anda bisa copy paste, buat new folder, new file bisa. Ini ada. Kalau ingin buat spider baru, Scrapy, ikut di sini Gen Spider, generate spider. Kemudian namanya apa? Saya mau nyari data course misalkan. Terus nyarinya di mana? Alamat webnya yang kedua. Saya harus buka webnya, kemudian copy alamat webnya, Ctrl C, kemudian pindah lagi, kemudian saya paste di sini. Oke. Sudah dibuatkan, maka di sini akan ada spider, ini namanya course. Oke, ini saya kecilkan dulu. Ya. Ini start URL-nya sudah. Ya. Kita nambahkan fungsi di sini. Oke, ikuti pola yang sebelumnya. Cek dari data kita ini. Kita harus mulai dari mana misalkan. Ini kan satu blok ya. Kita nyari yang dapat introduction. Kita cari kontainer yang mewadahi mulai dari ini sampai ini misalkan. Kita cari. Kontainernya adalah kalau melihat dari atas ini course block ini ya, class course explorer list ini semua ya, semua kotak ya dari atas bawah. Ini belum course block. Ini bisa juga course block ini mencakup dari ini sebenarnya sudah pas ini course block. Kalau kita turunkan itu untuk order sama description-nya beda ya. Kalau hanya ingin ngambil judul sama deskripsi sama jam, maka kita bisa ngambil blok ini. Tapi kalau ngambil sampai order, Anda harus naik ke sini. Ya. Nah, kita pakai pet bisa juga. Kebetulan ini kotak-kotaknya khusus ya, kelasnya. Ini adalah div course block ya. Div-nya adalah div itu
blok-blok ya. Div course block. Nah, kita bisa ngomongnya di sini. Saya mau ngambil course block. Kita bisa pakai copy selector, atau nyoba yang ini dulu. Oke, kita buat fungsinya dulu. Semua course, atau saya pakai bahasa Indonesia ya, semua course, semua kursus sama dengan apa? Respon titik CSS. Respon itu karena semua data source code-nya web itu ada di sana. Respon titik CSS artinya kita dari semua source code ini tolong pilah-pilah CSS-nya gitu. Tolong carikan. Nah, di sini kita memilih dalam tanda petik. Tadi kita mau nyari yang tadi ini ya, div course block. Kebetulan ini setiap bloknya itu punya nama khusus ya, karena memang ini untuk latihan ini. Kita bisa dengan cepat bisa nulis di sini. Saya nyari div. Kalau masuk ke dalam Anda pakai spasi, tetapi kalau div yang kelasnya, ya, ini saya nyari div yang kelasnya, yang atributnya, div yang atributnya. Kelas ini kan atribut ya. Kalau dalam satu kotak itu atribut. Tapi kalau div kemudian di bawahnya A, Anda pakai spasi. Nah, div titik class, div titik course block. Ya, saya nyari yang div yang atributnya course block. Ya, saya ambil satu kotak, maka dia akan ambil semua yang kontainer satu course block, semua kursus. Ya. Kemudian dari perintah ini maka yang diambil itu sudah tidak hanya satu ini aja, tapi semua kotaknya course block akan diambil. Satu kotak ini diambil, satu kotak ini diambil, sehingga di dalam semua course block akan ada kalau kursusnya ada 6 ya, ada 6 course block ya. Nah, sekarang kita mau ngambil satu persatu per kotaknya. Paham ya? Sampai sini semua kursus itu isinya satu blok. Itu diambil, kalau jadi ada 6. Tapi kita mau ngeprint satu persatu. Anggaplah ini ada kotak ya, ada 10 tumpuk. Kalau mau ngeprint ya harus ambil satu-satu dulu. Satu-satu dibuka. Kalau sudah selesai ambil satu lagi. Untuk melakukan itu Anda butuh for. Perulangan ya. For. Oke, semua kursus itu isinya semua kursus. Kalau satuan kita bilang kursus saja. Atau saya mau satu kursus misalkan. Sama dengan untuk setiap satu kursus yang saya ambil, saya namakan dengan satu kursus di semua kursus. Habis itu ngapain? Oke. Habis itu ambil satu-satu. Judul sama dengan ambil lagi. Tapi isinya satu kursus ini itu adalah satu blok ini aja ya. Satu blok dari sini sampai sini. Ini satu blok. Kalau judul kita harus nyari di bagian mana?
Judul, kemudian kita lihat turun ke bawah, course body masih ada. Ini belum bisa diambil karena di dalamnya masih ada judul, deskripsi dan jam. Kita harus turun lagi. Ini kelewatan deskripsi, kita nyari yang H4. Ya. Saya takut juga nanti ada H4 yang lain ya, untuk memastikan H4 ini ada atribut kan? Yaitu kelasnya. Lebih baik ditambahin H4 titik course block title. Ini agak panjang underscore-nya, itu artinya underscore-nya ada 2 ya. Jadi saya minta di satu kursus ini pilah-pilah lagi CSS-nya. Saya ambil apa tadi? Div H4 titik kelasnya apa tadi? Course block underscore title. Oke, saya print untuk memastikan dulu. Oke, jalankannya adalah saya ini taruh di samping ya. Jalankannya adalah Scrappy crawl namanya. Maju ke sini ya. Saya namakan course ya. Course. Oh, kalau gini agak susah ngelihatnya ya. Oh, belum get. Sorry. Saya kasih tanda garis biar gampang nyarinya. Print. Saya kasih pembatas ini biar gampang lihatnya. Ctrl C V. Oke, ini lupa saya kasih get. Nah, ini belum tepat. Tapi bloknya sudah tepat ini. H4 kelas. Oh, teksnya belum. Ya, satu H4-nya sudah diambil. H4, blok H4 sudah diambil. Saya hanya ngambil teksnya aja, tambahin lagi teks. Ya. Oh, ini harusnya kurungnya jangan di for sebelum for ya. X saya taruh di sini for-nya. Karena ini bentar, kayak gini juga bagus ya. Jadi kelihatan satu kursnya. Oke. Ini. Coba sekarang kalau ingin ngambil description gimana? Kalau ingin ngambil description itu ini. Oke. Gimana caranya ngambil? Oke. Kalau ingin description, saya harus ngambil apa? P course block description ya. Oke, codingannya gimana? Saya taruh di dalam ini ya, satu ini biar kelihatan. Pertama, deskripsi sama dengan apa?
apa? Apa? Satu kursus, terus dalam kurung tanda petik ya, P. Coba cek course block description. Kemudian kita ambil teksnya ya, tambahin teks, kemudian tambahin get setelah tutupnya, kemudian print deskripsi. Oke, saya jalankan lagi. Ya, dapat deskripsi.